Vika Talk, express yourself. Hai Vicomers, berjumpa lagi dengan saya Nuri Uswatun Hasanah. Di sini saya sebagai host di acara Vika Talk. Hari ini kita akan membahas betapa pentingnya organisasi dan mengupas tuntas apa sih itu SEMA FBIK. Langsung saja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Mungkin- Nuri. Oh iya, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Siap-siap. Halo teman-teman semuanya. Halo. Nih aku Arosi, biasanya teman-teman manggilnya Osi ya. Oh Osi, Iya, Mbak Osi iya. gitu. Lucu banget. Lebih, iya, pendek aja. Oh. Ada yang Osi, Oci gitu. Kirain tadi panggilannya Rosi. Kayak Ada sih ada yang kayak balap gitu. gitu. Yang dosen-dosen manggilnya gitu, Rosi. Terus di sini Mbak Rosi sebagai apa? Di SEMA FBIK. Oke, di SEMA FBIK alhamdulillah kemarin diamanahi menjadi ketua. Alhamdulillah. Ketua? Ya. Biasanya kan kalau ketua kan laki-laki ya, mesti diduduki oleh kaum laki-laki. Ini kenapa kaum perempuan? Kenapa kaum laki-laki? Selanjutnya Bu maksudnya Megawati. kemana kaum laki-laki sebenarnya? Oh, kemana ini? Oh, iya. Semuanya Mungkin nih. bisa tanda tanya ya. Oke, biasanya kan emang diduduki oleh kaum laki-laki. Terus banyak yang kaum laki-laki sendiri yang menganggap remeh itu perempuan, apalagi suka menyakitin. Wah, bisa ditindaklanjuti itu ya. Karena apa? Di sini contohnya Mbak Rosi sebagai ketua SEMA. Berarti kan kita selangkah lebih maju ya nggak Sip, sih? betul. Keren banget. Berarti kayak emang positif banget ya perempuan-perempuan sekarang ini. Oke, langsung saja. Sebenarnya apa sih Mbak SEMA FBIK itu? Oke, yang udah banyak ya kita tahu nih, apalagi teman-teman yang di fakultas nih ya, fakultas FBIK. SEMA itu kan kayak apa ya, organisasi yang bisa dianggap tertinggi ya di fakultas gitu. Jadi kan kita tuh ada urutannya nih Oh, di urutannya? di fakultas kita mengenai organisasi. Yang atas sendiri itu ada SEMA. Oh, SEMA. Iya, kemudian ada BEM. Oh, ternyata SEMA dulu baru BEM Iya, ya? jadi SEMA Soalnya kemarin kan habis bincang sama BEM. Terus Oh ya, Kak Aldo ya? iya, Pres BEM-nya. bener. Oke, Terus iya. lanjut. Nah, selanjutnya habis BEM itu ada hima-hima per prodi. Oh, Hima Perprodi. Iya, ada hima Sasing, hima BPI, hima Kom, baru selanjutnya itu ada BSO, Oh, seperti gitu. itu. Iya. Berarti emang SEMA dulu, terus BEM. Terus tugas dari SEMA sendiri tuh apa? Tugas dari SEMA tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gimana tuh? Iya benar, gampang-gampang susah. Dibilang kayak nggak ngapa-ngapain ya nggak ngapa-ngapain. Terlihatnya banyak yang orang bilang, kok sih emang nggak ngapa-ngapain gitu kan? Iya. Banyak orang-orang bilang kayak gitu. Aku sebagai mahasiswa awam nih ya, yang nggak tahu apa-apa. Sebenarnya Iya. SEMA tuh ngapain? Iya betul, banyak sekali yang kayak gitu. Dulu sebelum aku jadi ketua SEMA pun juga itu. Kok aku jadi ketua SEMA nanti aku ngapain gitu kan? Padahal belum ada bekal apapun gitu kan waktu itu. Terus akhirnya kok kebetulan dari kakak-kakaknya yang sebelumnya itu baik banget mau berbagi ilmu gitu. Terus kayak, Oh, kamu nih diamanahin jadi ketua nih, jadi nanti kamu tugasnya gini. SEMA tuh tugasnya menaungi, pertama tuh menjadi jembatan kayak aspirasi mahasiswa ataupun ormawa-ormawa lainnya kayak gitu. Pokoknya jadi ibunya ormawa yang lainnya, misal dari BEM, hima-hima dan juga BSO gitu. Oh, jadi kalau kemarin aku tanya dari BEM sendiri kan, sebenarnya BEM tuh apa? Oh, menampung aspirasi. Iya. Oh, berarti SEMA sendiri tuh ibu dari organisasi ini. Iya, sebenarnya kayak gitu. Orang tuanya gitu. Orang tua dari organisasi ini. Betul. Jadi kalau apa-apa tuh langsung keluh kesahnya ke SEMA aja gitu. Berarti kayak bener-bener kalau BEM ada masalah berarti langsung konsulnya tuh ke SEMA. Sebenarnya iya, cuman kan kalau seandainya kan masing-masing organisasi itu kan pasti bisa menyelesaikan sendiri ya. Jadi itu kayak diselesain dulu di internalnya, baru kalau nggak bisa minta tolongnya ke SEMA. Oh gitu. Terus buat proker sendiri tuh apa sih? Prokernya nggak banyak ya SEMA tuh. Kegiatan sehari-hari SEMA tuh ngapain? Kalau yang dulu-dulu memang kayak kegiatan-kegiatan besar aja kayak jumpa dekan, terus kemudian apa ya kemarin lupa. Apa sih upgrading. Oh, upgrading. Iya itu, terus kemudian yang paling proker-proker akhir itu ada yang namanya MUBES, musyawarah besar itu. Oh, itu internal atau eksternal MUBES? Yang apa? Oh, yang MUBES itu loh, yang waktu pemilihan, yang buat pemilihan. Oh itu, berarti kan ada jumpa dekan. Berarti emang jumpa dekan satu prodi itu ya, kayak fakultas bahasa dan Iya, komunikasi itu. semua fakultas. Emang terus yang kedua tadi kan ada apa? Proker yang kedua? Upgrading. Upgrading. Sebenarnya apa yang dibahas di upgrading itu?
Kalau upgrading itu lebih ke yang kayak kita tuh mengupgrade apa sih yang belum ada di Ormawa kita, yang masih kurang tuh apa sih? Oh berarti Kayak SMA sendiri tuh mengupgrade dari bawahnya itu, Iya, kayak betul. dari Jadi nggak SMA BEM, doang. dari Betul. Ormawa kayak gitu. Oh alah. Makanya Terus? itu iya bentar maaf ya. Oh iya, lanjut. Makanya itu Seru banget ya kayaknya. di upgrading itu pasti kita mengundang semua teman-teman Ormawa dan BSO. Perwakilan gitu. Jadi biar apa? Biar kayak misal dalam materi upgrading itu tuh bisa dipelajari di semua Ormawanya gitu. Oh oke, jadi kan itu uh, penjelasan singkat mengenai SEMA sendiri kan. Terus apa saja poin plus kalau kita tuh ikut SEMA? Plus banget. Pasti itu apa mungkin bisa dijelasin poin Iya. plus kalau kita gabung Kalau SEMA nih. apa namanya, kalau dibilang manfaat banget. Pertama ya itu, kita bisa belajar buat menjadi orang tua. Oh gitu. Iya dong, kan bisa kayak apa namanya, kan jadi di SMA itu ada 4 komisi. Komisi apa Iya, aja tuh? komisi itu kayak dibagi kayak kalau kepanitiaan tuh biasanya divisi-divisi persi gitu loh. Oh divisinya. Kalau di Iya. BEM sendiri tuh kayak kemarin ada Kementerian ya. ya, betul. Kalau di SMA itu namanya komisi. Oh komisi. Iya, ada komisi internal, eksternal, kaderisasi, sama media komunikasi. Mungkin bisa Gitu. dijelasin singkat satu-satu itu. Ya, oke. Kalau buat internal itu sendiri, komisi internal itu sendiri bekerjanya juga lebih dekat ke teman-teman Ormawa dan BSO. Jadi yang mengontrol, lebih mengontrol kayak misal BEM nih, BEM ada kegiatan apa-apa itu nanti yang ngontrol dari SEMA. komisi internal Komisi itu. Iya, komisi internalnya itu. Kalau eksternal itu lebih ke yang sama organisasi luar, fakultas luar. Entah itu fakultas, entah itu universitas. Oh pokoknya yang yang dari ngurusin luar gitu gitu ya. ya. Kegiatan luar ataupun kita mau mengundang teman-teman dari apa namanya, organisasi ataupun univ lain gitu loh. Oh, gitu. Itu yang mengurusin dari komisi eksternal. Lanjut. Kalau kaderisasi itu lebih ke yang itu ibu bapaknya SEMA sendiri sebenarnya. Jadi kaderisasi itu tempat untuk keluh kesahnya anggota SEMA sendiri. Oh emang ada Ada. sisinya sendiri. Ada. Jadi itu kayak misal lebih ke yang care. Harus yang care sama teman-teman anggota-anggotanya SEMA. Oke. Kan soalnya kalau kerja itu kan banyak stresnya, banyak pasti pertikaian apapun, kalau apalagi Iya. kalau kepanitiaan ya Pasti di salah suatu paham organisasi kan atau pasti ada konflik kan. Betul. Berarti itu yang nyelesain dari si itunya. iya, jadi Si kaderisasi. kaderisasinya betul itu mereka ayah dan ibunya anggota SEMA sendiri gitu. Kalau boleh tahu nih, kan pasti suatu organisasi ada konflik kan, terus ada kaderisasi. Sebenarnya tugas kaderisasi itu ngapain? Maksudnya kayak cuma menampung atau memberi solusi atau dilempar lagi buat semua anak SMA bagaimana kayak gitu? Bingung, aku pengen tahu aja. Oke, kalau kaderisasi gitu ya, kalau sejauh ini dari komisi kaderisasinya SEMA itu mengadakan yang namanya kayak mereka tuh bikin link, yang mana link itu tuh isinya nanti kayak buat tempat-tempat curhat gitu loh, tempat-tempat ada. kayak keluh kesahnya teman-teman SEMA sendiri. Jadi misal kayak aku tuh sebenarnya nggak pengen kerja ini, capek, aku terus yang kerja, kan biasanya kan ada tuh ya di organisasi kayak gitu. Pasti ada kayak gitu. Yang namanya capek tuh kan ya, pasti ada. Nah, di situ teman-teman kaderisasi yang misal kayak tapi di situ kita itu ya secret name ya, nggak ada yang tahu itu siapa yang ngomong gitu, nggak ada. Tapi itu khusus untuk teman-teman SEMA. Jadi nanti kita misal di rapat itu nanti kita biasanya evaluasi. Ini ada permasalahan ini, gimana kita menyelesaikannya gitu. Kita bareng-bareng menyelesaikannya. Oh emang SEMA kan sebagai ibu dari organisasi. Ternyata Jadi- di dalam SEMA sendiri ada ibunya lagi. Betul. Yang bener-bener menampung keluh kesah anggota SEMA sendiri. Baru aku tahu nih. Iya, betul. Ternyata ada ya. Ada. Soalnya SEMA. kalau aku lihat dari kemarin belum ada sih. Terus nih dari Mbak Rosi sendiri, Osi ya. Sebagai aktivis ya, apalagi ketua SEMA, mungkin bisa jelasin betapa pentingnya sih kita ikut organisasi. Kalau pentingnya ikut organisasi itu sebenarnya tergantung niat kita ya. Kalau Gimana tuh? niat kita nih, kalau niat kita pengen lebih mengenal jauh tentang kebersamaan, itu pasti kita seneng banget ikut organisasi. Karena jujur aja dari dulu itu emang aku nggak berhenti ikut organisasi. Karena apa ya? Nggak tahu, suka aja gitu loh. Oh berarti Mbak Osi ikut organisasi itu dari semester?
Kalau perkuliahan itu dari pas semester berapa sih? Semester 3 kayaknya. Aku dulu ikutnya di Himas Asing. Oh, Himasasi, terus naik level ya? Iyalah, Ya, jelas. alhamdulillah. Jadi ketua gitu. Alhamdulillah diamanin itu. Terus Mbak. Terus kalau tadi yang kenapa sih kita harus ikut organisasi gitu kan? Iya memang karena di situ kita banyak sekali belajar. Banyak sekali kita belajar buat kayak misal ya pertama bisa menyelesaikan masalah. Kedua bisa tahu karakter masing-masing teman. Jadi nanti kalau kita terjun nih ke dunia kerja, pasti kita aku pernah nih punya teman kayak gini di organisasi. Oh, jadi aku bisa tahu kayak ya. gitu. Itu sih kalau menurut aku nggak banyak sih kak misal harus ikut organisasi itu kenapa? Yang pertama bisa mengenali diri kita sendiri dan lingkungan. Oh, jadi kayak kita lebih terbuka sama diri sendiri kayak gitu. Masalah bisa ngomong, masalah bisa kerja itu bonus. Karena pasti kan bisa. Karena dituntut untuk kamu jadi ini ya, kamu jadi ini ya. Yang nggak bisa pasti bisa, ya kan? Nah gitu. Mbak, tapi kalau di SMA sendiri apakah ada suatu tekanan? Maksudnya kayak oh dia tuh biasanya di bidang ini, tapi ternyata dia ditempatkan yang sini, terus dia merasa keluh kesah sebagai ketua. Apakah Mbak menjelaskan, oh ternyata organisasi itu seperti ini loh, kalau kamu nggak bisa mungkin bisa yang lain atau gimana mungkin? Oke. Pernah sih waktu itu malah kayak karena mungkin dia itu ya kayak disiplin banget, jadi tuh dia pengen ada di kepanitiaan terus gitu. Jadi kayak aku Ngebet bisa gitu nih, ya? iya betul kayak gitu. Terus di situ dikasih pengarahan kayak kamu kan udah bisa nih, jadi gantian nanti sama teman-temannya belajar sama-sama belajar kayak gitu. Jadi di situ kayak dia tuh udah emang dilihatnya sih emang kayak dia tuh bisa gitu loh. Kita dilihat itu dia bisa. Jadi gini, berarti intinya kalau betapa pentingnya organisasi itu sebenarnya dari kita sendiri ya. Iya, Apa betul. kita mau apa enggak. Tapi kalau kita lihat sendiri, kalau aku udah tanya nih ya, buat teman-temanku sendiri yang kamu nggak ikut organisasi, enggak ngapain, males, enakan di kos lah kalau enggak Enakan di kos, main-main ngapain, misalnya. padahal kalau kita tarik, maksudnya kayak manfaat dari organisasi sendiri itu kan sangat banyak ya. Apalagi tadi kita bisa lihat tentang siapa kita, terus bagaimana cara mengkoordinir anggota, terus bagaimana menyelesaikan masalah, seperti itu kan. Oke, mungkin sebagai ketua SMA nih, Mbak Ausi bisa mengasih tips atau ngasih pandangan, pesan-pesan kepada mahasiswa yang mau ikut organisasi ataupun bahkan yang belum ada minat sama sekali. Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit betapa sih ternyata organisasi itu penting, seperti itu. Kayak gitu. Oke. Jadi gini teman-teman, ini mana nih? Terserah nih ya. Oke. Kalau kenapa sih kita harus ikut organisasi dan kayak penting banget gitu ikut organisasi? Yang pertama, orang kalau pinter, misal nih pinter di akademik itu belum tentu dia pinter dalam menyelesaikan masalah. Bisa aja pinter-pinter aja tapi kayak langsung pengen pulang, kayak misal ya fokusnya belajar doang gitu loh. Jadi dia nggak tahu hal-hal yang di luar gitu loh, pengalaman di luar itu nggak tahu. Jadi pentingnya itu teman-teman. Jadi kita kok harus ikut organisasi juga itu. Kita biar bisa kalau dari aku sendiri ya, kalau dari aku sendiri itu buat nanemin aku bisa harus ikut organisasi, harus seneng sama organisasi itu untuk pengalaman di luar. Karena itu gitu. penting banget. Kita kan nggak mungkin di rumah aja kan nantinya. Iya, mungkin Mbak Rosi bisa jelasin betapa pentingnya kayak pengalaman pribadi tersebut. Iya, kalau aku sih lebih kayak yang kalau di luar nih, misalnya kita mau minta tolong, oh aku tuh punya deh teman organisasi ini, misalnya, oh aku punya temen di BEM namanya Nopel gitu misalkan, gitu kan kayak, oh aku kayaknya mau minta bantuan nih, oh kayaknya yang deket di sini rumahnya Nopel. itu ya, gitu Nopel gitu kan misal. Nah, terus gitu. habis itu juga kayak lebih banyak relasinya sih. Tapi sebenarnya kalau ikut organisasi relasi itu bonus juga. Bonus juga, relasi, teman baru. Iya itu bonus juga. Karena Lebih apa? pinter. Betul. Karena apa? Yang terpenting itu diri kita sendiri. Ha-ha. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri, Oke. memanage waktu dan lain-lain kayak gitu. Emang banyak banget ya manfaatnya. Betul. Tapi aku mau nanya lagi nih soal bagaimana Mbak Rosi itu bisa sampai di titik ini, sampai menjadi ketua. Apakah dulu menjabat sebagai apa? Terus mungkin ada tips bagaimana cara Mbak Rosi bisa sampai kayak gini. Padahal kan Mbak Rosi sendiri kan juga kuliah kan, membagi waktu, terus sekarang jadi ketua. Itu bagaimana Mbak? Sebuah musibah sih ya. Ya kok musibah? Betul. Menjadi ketua adalah sebuah musibah. Karena harus kayak
harus benar-benar apapun dikorbankan pasti. Sabar, Oh, waktu Waktu. waktu buat main biasanya kayak kalau yang belum jadi apa-apa kan kayak main kemana-mana kan bebas ya. Tapi kalau sekarang kayak mikir mau kemana-mana nanti kalau tiba-tiba ada anggotaku yang butuh aku gimana kayak gitu. Iya betul. Jadi kayak rasa aku nih ketua langsung muncul gitu Iya, ya. harus kayak gitu. Dulu alhamdulillah dulu juga di Himas Asing aku periode pertama itu jadi anggota. Periode kedua alhamdulillah juga diamanin jadi ketua Hima. Oh gitu. Oh, berarti emang udah dari orangnya ya Mbak Rosi ini suka banget. Pengen aku harus bisa deh gitu. Iya sih, dulu itu Mbak Nuri pernah ikut pramuka nggak? Pernah pas SMP. Nah itu, aku muncul suka organisasi banget waktu aku ikut pramuka. Oh gitu. Berarti baru dari pertama itu langsung Mbak muncul. Iya, Oh, betul. ternyata aku ingin ini ya. Gitu. Dan aku ikut pramuka itu dari SD. Wow. SD, SMP, kemudian SMA, kemudian SMA itu juga alhamdulillah di situ juga diamanahin jadi ketua putri pramuka. Oh. Jadi ya kayak eman-eman kalau nggak dilanjutin. Oke. Berarti buat pemirsa nanti ya yang kayak ini kakak nih punya adik bisa langsung lurusin ya. Oh, kamu ikut organisasi ini aja biar menghantarkan kamu nanti jadi ketua. Ya enggak sih, enggak semuanya yang bisa jadi anggota pun kalau dia sebenarnya bisa benar-benar apa ya profesional dalam bekerja itu pasti juga dia bakal lancar gitu ke depannya. Oke, emang seru banget ya membahas soal organisasi. Betul. Emang berarti penting banget ya organisasi itu, tapi Sangat terasa sudah 10 menit lebih kita berbincang asik. Jadi V-commerce itu tadi betapa pentingnya kita mengikuti suatu organisasi dan mengupas tuntas apa itu SEMA FBIK. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam ilmu komunikasi. Dadah, sampai jumpa di Makasih podcast semuanya. selanjutnya. Fika Talk, express yourself.